Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya rindu melihat seberapa banyak tangan yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu hari ini. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri.
sama-sama kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang membawa hidup kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan setiap hati dan pikiran kami, Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan setiap kami Tuhan Yesus. Kau yang mengambil alih kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur kami berikan kepadamu. Mari yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami kepada-Mu. Oh Yesus, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, mari bersama-sama naikkan syukur kita, sebab Kau baik Tuhan, Kau mulia Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, terpujilah Kau. Oh Yesus, biarlah bayar shana ya raba. Kami bawa hidup kami menyembah-Mu, untuk tinggikan Engkau. Oh, terima kasih, haleluya Yesus. Kau Bapakku yang setia, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Dengan segenap hati katakan, kerinduanku tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi, katakan Bapa Kau setia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Oh, dan ku percaya, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku
mau jadi ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari lebih lagi kita nyatakan pujian ini dengan segenap hati, katakan ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku Tuhan, oh ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi, oh ku mau jadi, kami mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi, oh seperti-Mu. Haleluya Yesus, Kau jadikan kami seperti yang Kau inginkan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Biar alam bayana
sama-sama kita nyatakan pujian ini. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja lagi nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Hatiku ini mau kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Mataku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan perlahan bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, hatiku seperti hatimu. Amin. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu.
gambarmu, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Lebih lagi nyatakan, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Biarlah labaya sana ya labaya 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 labaya. Biarlah labaya sana ya labaya 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 labaya. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu, kami berikan kepadamu. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hebat Tuhan. Biarlah labaya sana ya labaya labaya labaya. Biarlah labaya sana ya labaya labaya. Kami mau membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah labaya sana ya labaya labaya labaya. Kau layakkan mulut bibir kami Tuhan. Bila pokok-pokok doa yang kami naikkan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia tercinta. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Damai sejahtera daripada Tuhan ada atas bangsa kami. Kau menyerahkan Tuhan Yesus pemerintahan yang ada Tuhan. Mulai dari presiden sampai jajaran-jajaran aparat desa ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih orang-orang ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberi hati takut akan Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan Yesus tingkat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Belah sistem pemerintahannya menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus ya Tuhan Yesus. Belah negara kami boleh menjadi negara yang maju ya Tuhan Yesus. Ya ralabaya sana ya ralabaya naba. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat sistem keamanan yang ada di negara kami Tuhan Yesus. Engkau yang memakai aparat-aparat ini Tuhan Yesus. Bila mereka boleh menjadi benteng pertahanan di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat perekonomian yang ada di negara kami. Kau menjadikan perekonomian yang terus meningkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Pontianak. Shalom Pontianak, shalom Pontianak. Damai sejahtera Tuhan ada atas kota kami tercinta Tuhan Yesus. Engkau memberkati kota kami Tuhan Yesus. Bela Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberi hati yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu. Di mana ya Tuhan Yesus saat ini Tuhan hamba-Mu sedang dalam sakit Tuhan Yesus. Kau yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat sakit penyakit yang ada di tubuhnya Tuhan Yesus. Belah Tuhan Yesus, hamba-Mu ini Tuhan Yesus boleh melayani-Mu dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan Yesus dimanapun dia berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau memberi kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan Tuhan yang ada di IFLC Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih orang-orang ini Tuhan Yesus. Engkau memperlengkapinya Tuhan Yesus. Bila mereka boleh menjadi alat-alat untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Sony Anwar Tuhan Yesus. Yang sebentar akan memberkati setiap kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memperlengkapi ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus firman yang disampaikannya Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan Yesus. Engkau memberkatinya Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan dan kesehatannya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, mungkin ada dari jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya saat kami menyerahkannya, Engkau yang berperkara dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. Ada sukacita, amin. Mana nih sukacita Natalnya? Shalom. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersukacita. Sebab Tuhan Yesus hadir untuk menebus dosa-dosa kita, amin. Haleluya. Bila nama-Mu Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya
tebus dosaku. Ku yakin, katakan dengan iman. Ku yakin, angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh dia tak menang atas maut, dia penebusku. Dia hidup, katakan dia penebusku. Dia hiduplah. Lebih lagi yuk kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita nyatakan pujian ini. Katakan, ku tahu dia penebus, dia raja tebus dosaku. Dan ku yakin, ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Mari bersama-sama mengangkat tangan kita. Ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hidup, dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah. Bersama-sama katakan, kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyembah kerajaanmu. Dan bersama-sama katakan, yang penebusku. Mari bersama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia hidup, dia penebusku. Dia hidup, dia penebusku. Dia hidup, lebih lagi katakan, dia penebusku. Dia hidup, dia penebusku. Dia hidup, lebih lagi nyatakan, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Thank you Jesus. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Nama Tuhan, di bulan yang baru, di bulan yang penuh dengan sukacita ini, saya ingin percaya Bapak Ibu siap bersukacita lebih lagi, amin. Amin. Boleh saya lihat dulu, boleh nyalakan lampunya, saya mau lihat wajah-wajah jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Wah, semuanya penuh dengan sukacita, amin. Amin. Mari tos kiri kanannya katakan dulu, ayo bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersukacita bagi nama Tuhan kita, sebab Dialah sumber sukacita dalam hidup kita. Amin. Sama-sama kita katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama penebus.
lagi Bapak Ibu Saudara nyatakan. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya kami mau lebih lagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Fokuskan pikiranmu dan buka hatimu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari lebih lagi nyatakan Roh-Mu yang hidup, oh Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Sebab jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, tiap lalu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku Tuhan. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
ku buka hati. Mari buka hatimu saudara. Jamah kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidup kami malam ini. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Biar malam ini Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami gak mampu. Kami butuh Engkau ya Aba. Uramaya syakaralabaya. Uramaya syakaralabaya. Sejak awal ibadah saya merasakan hadirat kuat di tempat ini saudara. Nikmati hadiratnya. Nikmati perjumpaan dengan Dia pada malam hari ini. Uramaya syakaramaya rarabaya rarabaya. Jamah setiap kami Tuhan, tanpa ada yang kelewatan setiap kami. Jamah kami Tuhan, oh rabakaralabaya syakalalabaya. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh memuji-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Bila pujian dan penyembahan kami malam ini, semuanya kami dedikasikan semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran supaya kami gak salah jalan. Supaya kami gak tersesat Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semuanya yang menyampaikan maupun yang mendengar, biar sama-sama diberkati dan hidup kami diubahkan seperti Engkau. Sekarang berfirmanlah, bersabdalah, berkata-katalah setiap kami dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat tim musik, thank you. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Puji Tuhan, shalom. Wow, suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu dan senang sekali. Saya bisa ke Pontianak ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, amin. Komennya pelan, saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa, amin. Ya, bukan suatu kebetulan hari ini saudara tanggal 1 ya. 1 Desember artinya 11 bulan kita sudah lewati bersama Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara enggak gampang hidup ini. 11 bulan kita sudah lewati bersama Tuhan. Saya tahu ada suka, ada duka, ada padang gurun. Mungkin ada proses-proses yang kagak enak. Kita lewati 11 bulan. Mungkin 11 bulan itu juga kita mengalami fitnahan. Mungkin kita dijelek-jelekin sama orang. Mungkin hati kita tuh aduh kayaknya gak enak gitu loh. Mungkin kita sudah lewati 11 tahun itu. Tapi menjadi pertanyaan kita semua, apakah hatimu tetap enjoy? Atau hatimu ada yang terluka, ada yang terusik. Sehingga tuh kalau gue ngeliat kalau dia yang datang, aduh gue enek kayaknya pengen muntah. Atau begitu saya gak tahu saudara. Dan hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2024, coba yuk kita cek and recheck. Ini dia temanya saudaraku. Boleh dari PowerPoint? Nah ini gambar apa Bapak Ibu? Gambar hati, love. Sekarang kita akan belajar tentang review heart. Kita mereview hati kita saudara. Bagaimana 11 bulan kita sudah lewati. Yang tahu saudara bersama Tuhan, mari yuk kita sama-sama review hati kita. Sudahkah hati kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah hati kita benar-benar bersih? Atau ada kotoran-kotoran sampah-sampah di situ. Mari sebelum mengakhiri tahun 2024 kita bersihin. Jangan simpan sampah dalam hati, karena sampah adanya di tong sampah, bukan ada dalam hati. Review artinya apa sih? Review adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan ulasan
terhadap sesuatu hal yang sudah pernah mereka coba sebelumnya, saudara. Dan dia mereview. Misalkan suatu pabrik ngeluarin barang, kita review. Barang ini laku nggak di luar? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Itu review. Begitu pula hati kita, mari kita review hati kita. Apa sih kekurangan hati kita hari-hari ini? Tujuan utama review adalah apa? Membahas kelebihan dan kekurangan. Kalau dalam suatu perusahaan, seperti saya bekerja, ada rakor, saudara. Rakor di situ kumpul inti-inti ngebahas apa nih kekurangan ini perusahaan, apa kekurangan gereja nih selama setahun ini. Harus dibahas, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih maju lagi, supaya kita lebih maksimal lagi dipakai Tuhan. Yang setuju kata amin. Maka dari itu hati sekarang to review. Sekarang hati adalah organ vital bagian tubuh manusia. Hati memiliki banyak fungsi. Kalau saya baca lagi ada 500 fungsi, saudara. Tapi ini saya ambil inti-intinya aja, saudara ya. Ada 500 sebenarnya. Berarti tuh hati sangat penting. Organ dalam tubuh kita, saudara. Organ yang amat sangat teramat penting. Muara dari hidup ini adanya di hati, saudara. Jaga hati, ya jaga pikiran juga. Hati ya memiliki banyak fungsi dalam hati kita. Antara lain apa? Menetralisir, menawar racun dalam tubuh. Artinya ketika racun masuk yang kita makan, mungkin ada bakteri, virus. Kalau hati kita ini, nah dia menetralisir. Ada obat yang kita mungkin minum ya, nah, dan dia hati ini menetralisir supaya nggak masuk ke darah-darah, saudara. Menetralisir dia. Habis itu apa? Mengatur sirkulasi hormon kita, mengatur komposisi darah, menghancurkan lemak hati lo. Jadi udah banyak lemak udah ada di kanan, di kiri, puji Tuhan saya masih agak rata, saudara. Kagak dapat tuh saya. Puji Tuhan nggak dapat. Coba pegang, ada yang dapat nggak? Hati-hati. Nah, dia menghancurkan lemak, menghancurkan gula, menghancurkan protein dan zat lainnya. Habis itu apa lagi? Mengapa hati itu fungsinya? Detoksifikasi, mendetoks tubuh kita sendiri. Dan sistem antibodi. Hati untuk sistem antibodi supaya kuat. Udah itu membentuk sel darah merah dan membentuk sel darah putih, saudara. Ini intinya aja, sampai ada 500. Hati itu sangat penting, saudara. Nah, kalau hati kita ada sampah-sampah, terhambat, maka dia tidak maksimal membuat sel darah putih, enggak maksimal menawar racun, enggak maksimal menjadi mendetoksifikasi tubuh kita. Jadi sehingga kita jalan-jalan, artinya dalam tubuh kita ada aja yang gak enak. Badan kagak enak lah, pegel lah, sementara migrain lah, puyeng lah, mual lah. Semua dari hati muaranya. Muara dari hati. Saya tadi cerita di pagi, makanya saya bilang tanya, jemaatnya di tadi pagi sama sini beda nggak? Beda, berarti khotbahnya sama aja, saudara. Saya kasih contoh, saudara ya. Perumpamannya adalah analogikan seperti motor saya, saudara. Saya punya motor Vario, saudara. Motor saya ada sekitar 8-6 bulan yang lalu ya, saudara. Saya jalan tiba-tiba tuh motor saya jalan, kok tiba-tiba jalan kok kayak berebet gitu loh. Pernah suatu hari pas lagi kenceng tiba-tiba mati, langsung minggir. Kalau kenceng mobil dari belakang, bisa. Aduh, Tuhan untung melindungi, langsung minggir seret. Tapi saya nyalain, boom, hidup lagi. Tapi jarak 2 hari begitu lagi. Aduh, nggak beres nih. Saya masukin kemana? Ke rumah sakit, bengkel. Masukin ke bengkel, dicek semuanya. Kalau istilahnya inti daripada motor apa sih? Injeksi. Kalau motor sekarang kan injeksi. Kalau zaman dulu tuh karburator. Mungkin kayak masuk air gitu loh. Jadi injeksinya, saudara. Nah, kalau mau motor bagus, mau motor ratusan juta, kalau injeksinya kagak bener, saudara. Saya ibaratkan injeksi karburator ini hati, saudara. Hati manusia, istilahnya hatinya sangat penting sekali. Motor mahal seapapun, kalau karburator injeksinya kotor, maka jalannya dibongkar TB-nya, bongkar injeksinya. Waduh, pas dibuka, saudara, Masya Allah, hitam, tebel itu kotorannya, keraknya dibuka. Waduh, pantesan ini nih yang bikin berbet jalan motor nih. Bersihin semuanya, pakai ini
apa namanya semprotan, kotor semua, waduh udah kayak comberan saudara, keraknya dikerok semua ya kan, filter semuanya diganti deh ya, businya diganti deh semuanya, semua udah pasang. Cerita singkatnya hidupin, cek bum, wum, 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 wah kayak enak mantap saudara. TB-nya udah bersih saudara, karburatornya udah bersih, jalannya makin kencang, makin jos saudara. Nah kalau hati kita juga begitu saudara. Kalau hati kita nggak beres, ada sampah-sampah, maka jalannya berebet. Kesehatannya berebet. Katakan berebet. Katakan berebet. Nah, berkatnya juga berebet. Kesehatannya berebet. Semuanya berebet. Karena semua bermuara dari apa? Hati saudara. Hatinya nggak beres. Mungkin ada sampah-sampah di situ. Mari buang sampah. Jangan kau dilempar orang sampah, gua tangkap simpen. Jangan dilempar sampah langsung buang. Saudara. Jangan simpen sampah. Tapi berapa banyak di antara kita seringkali menyimpan sampah. Di sini sih nggak ada, adanya di sono. Tapi yang di sono kadang-kadang udah pindah ke sini juga. Sampai juga. Mari ya kita recheck ya, review hati kita, hatimu dan hatiku. Coba saudara, jangan sampai, nggak mau dong berkata berebet, kesehatan udah berebet. Pastikan hatimu dan hatiku bersih. Selanjutnya, ayat yang amat terkenal, yang sudah kita sering bahas di Amsal 4 ayat 23. Wow, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan artinya terpancar dari kehidupan kita saudara. Terpancar dari wajah kita saudara. Kalau kita menjaga hati kita. Jadi yang jaga hati kita siapa Bapak Ibu Saudaraku? Kita sendiri, bukan mertua ya. Bukan suami ya. Bukan istri ya. Bukan pemimpin rohani ya. Bukan pemimpin bos kita di perusahaan yang jaga hati kita ya. Tapi yang jaga hati kita siapa? Nah kalau sampai hati kita terluka, yang salah siapa? Ya diri lu sendiri, siapa suruh? Kadang-kadang kita tanpa sadar loh, kita minum racun, berharap orang lain yang mati. Loh, kan lucu ya? Kita sakit hati, terluka, sama aja kita minum racun, tapi berharap orang itu lain yang mati. Ya kalau minum racun ya kita yang mati dong, kita yang minum. Ada lagu yang salah tapi liriknya udah diganti. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tuhan menjawab, emang gue sapam lo yang jaga hati lu setiap hari. Ya emang gue sapam lu, kata Tuhan. Emangnya gue sapam lu jagain hati lu. Jadi yang jaga hati kita siapa? Kita, bukan Tuhan. Tapi lagu itu liriknya udah diganti sih. Ya kan, Tuhan ini yang ku mau, kau menjaga hatiku. Enak aja kata Tuhan. Kalau engkau memang anakku, tapi jaga urusan hati, urusan dirimu. Karena itu sebuah pilihan. Tapi saya berdoa pilihan saudara adalah pilihan hati yang bersih. Amin. Ini dia loh saudara. Saya percaya ketika masuk di tahun 2025, kalau hatimu bersih, enjoy. Berkat ngejar-ngejar saudara. Bukan kita ngejar berkat, tapi berkat ngejar-ngejar kita saudara. Saya jamin saudara. Amin. Pastikan bersih. Nah kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka inspirasiindonesia.org berkata demikian. Kalau kita tidak bisa menjaga hati, biasanya itu akibatnya marah saudara. Nah kalau marah selama 5 menit, nggak usah 5 jam, 5 menit aja deh. Imun tubuh kita tuh mengalami depresi selama 6 jam. Bukan kata saya, katanya dokteran. 5 menit. Apalagi 5 jam yang marah-marah mulu. Depresi selama 6 jam. Itu pasti imun tubuh lemah. Dan kalau udah marah, tidak bisa mengendalikan marah, biasa akan akibatnya dendam. Nah kalau dia dendam, sama dengan menyimpan kepahitan dan membuat imun tubuh kita tuh menjadi mati. Bukan gak, ini lagi lu gak hidup, tapi mati imun tubuh kita. Makanya hati kan menetralisil, membuat imun tubuh kita kuat. Artinya hati kita mati.
Hati nggak berfungsi, makanya banyak orang yang cangkok hati sampai ke Tiongkok, tapi tetap nggak maksimal. Beda sama yang bawaan dari Tuhan langsung ke tubuh kita, lebih cocok gitu. Membuat imun tubuh kita menjadi mati, maka timbul penyakit. Penyakit inilah, penyakit itulah. Di dalam tubuhnya banyak pabrik, banyak PT, PT gula, banyak PT pokoknya saudara. Waduh, jangan banyak PT kalau dalam tubuh, saudara, jangan. Kalau bisa jangan ada PT sama sekali, saudara. Yang selanjutnya, setelah marah, dendam, stres. Akhirnya lama-lama begini nih. Kalau udah stres, saudara, di pinggir jalan, saudara. Stres yang berlarut membuat kita mengalami gangguan pencernaan, saudara. Kagak enak badan. Saya berdoa ini gak terjadi buat kita. Katakan itu bukan saya. Nah, orang yang stres, maka tulangnya itu mudah terkena osteoporosis, sakit lupus, sel darah putih kebanyakan, jadi imun lemah menyerang tubuhnya sendiri. Ada kan sekarang autoimun. Sebenarnya kan autoimun itu untuk ada bakteri, imun kita yang ngelawan bakteri itu mati. Tapi bakteri imun nyerang tubuh sendiri. Itu ngeri, saudara. Teman saya ada istrinya sakit autoimun, nggak berapa lama tiba-tiba mati mendadak. Karena imunnya harusnya menjaga badan kita, imunnya nyerang tubuh kita sendiri. Ngeri sekali, saudara. Nah, ini dia, saudara. Tapi sekali lagi bukan berarti kadang-kadang penyakit ada, mungkin enggak kok, Pastor, aku udah hati aku bener-bener bersih, aku jamin 100%. Tapi kalau memang Tuhan izinkan sakit penyakit, mungkin Tuhan sedang banyak bicara. Amin. Mungkin kau udah terlalu sibuk, maka Tuhan izinkan sakit supaya engkau tertidur. Tuhan mau banyak ngomong di situ. Amin, saudara. Mungkin juga seperti Rasul Paulus, duri dalam daging, nggak sembuh-sembuh. Dia berdoa sama Tuhan, dia nyembuhin orang bisa, tapi dia sendiri nggak bisa sembuh. Ternyata supaya apa? Supaya aku berbegah dalam kelemahanku, supaya nggak sombong. Nah, ini ya Bapak Saudara, makanya ngeri hati ya. Kadang-kadang ada pepatah begini, dalamnya lautan bisa kita ukur, tapi dalam hati manusia siapa tahu. Artinya isi hati seorang tuh tidak dapat ditebak. Padahal hati cuman nggak ada setengah meter, tapi kok nggak bisa diukur ya? Kata pepatah istilahnya, dalamnya lautan bisa diukur, hati kagak bisa diukur. Padahal palingnya nggak ada sejengkal hati. Tapi siapa tahu dalamnya, kita nggak tahu tuh. Kadang-kadang ada orang yang diem, tapi tiba-tiba melihat sesuatu kayak enak langsung meledak, bahkan parah meledaknya, saudaraku. Saya cerita singkat kesaksian saya, saudara. Saya berani bicara hati karena saya jamin hati saya di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan kagak ada sakit hati, iri, dengki, dendam. No, saya nggak mau rugi, saudara. Maka hidup saya enjoy aja, mau kemana pun enjoy aja, nikmatin aja. Orang mau ngomong apa kek, EGP lah gua. Yang penting gua jalan bersama Tuhan. Orang fitnah, jelek-jelekin saya, udah puas saya, saudara. Mungkin hati saya udah kayak tempe, saudara, hancur lebur. Tapi saya bersyukur, makasih ya kamu udah proses hidup saya. Nah kemarin di proses tuh nggak bakal ada habisnya, saudara, selama kita hidup, amin. Setelah begini the end, baru kita kagak ada proses. Selama kita hidup, orang mati aja sempat proses, saudara. Misalkan kalau kuburannya digusur, kuburannya juga harus pindah, proses juga, saudara. Nggak ada habisnya. Seminggu lalu saya diproses, Tuhan izinkan, saudara. Hari Sabtu, saudara. Sabtu kemarin. Kami ada komunitas Kristen, komunitas Kristen. Dan nilai rata-ratanya bukan kaum milenial, saudara. Yang di umuran di atas saya, umuran gocap, saudara. Ceritanya kita lagi kumpul membahas untuk Natalan gitu ya. Habis itu ada cici-cici lah umur bangsa umur 55 lah. Habis itu dia lagi duduk, saya samperin dia sambil makan, saya tepok ininya dengkulnya. Ci, udah lama gak kelihatan, kemana aja, kurus amat sekarang, lagi diet ya? Oh enggak, iya Sony saya lagi diet, kagak lagi makan nasi, saya lagi ngurusin badan nih. Oh gitu Ci, oh ya, ya udah, fine aja dong. Di situ adalah suaminya juga. Ternyata suaminya melotot. Saya nggak tahu. Kita bangsa ada kumpul 35 orang kan lah. Saya nggak tahu.
Nah, tiba-tiba jarak 10 menit, 15 menit, ribut berdua suami istri. Nah lu, saya gak tahu dong, kita mata kita arah semua ke dia. Set, kenapa tuh ribut? Lakinya. Wah, udah seru dong. Kita, iya tuh si Sony. Loh, kok gua? Kenapa nih gua? Atuh, ya Son sini Son. Son sini. Kamu kan tadi tepuk dengkul Cici doang ya? Iya. Kata si Koko katanya kamu pelecehan katanya. Ah, ya ampun Tuhan. Langsung saya ditunjuk-tunjuk sama lakinya. Kamu ya kurang ajar, kamu pendeta, kamu jadi teladan. Tuhan marah di sorga. Kok saya cuman gini, iya itu gak boleh. Itu bukan murimnya. Oh iya, saya minta maaf ya kok. Mohon maaf ya kok. Iya papa, saya ditunjuk-tunjuk papa. Ya kok maaf ya kok ya. Saya nggak mau jadi gila juga, suruh ngapain ngeladenin orang gila. Maaf ya kok ya. Ya udah. Selesai. Saya diamin aja. Tapi sedikit pun ya, saya dipermalukan di depan banyak orang tuh. Sedikit pun saya nggak kecewa. Sedikit pun saya terluka sama dia, no, ngapain, rugi gue. Sedikit pun saya marah sama dia, no, ngapain damai sejahtera sukacita saya hilang. Saya gitu kecil gitu. Justru saya bersyukur, terima kasih ya kok, engkau sudah memperluas hatiku. Iya, memperluas hatiku. Artinya ketika ada sampah-sampah jatuh ke dalam hati, dia lewat. Hati seperti luas samudra. Artinya kalau ada sampah di lautan, tek jatuh, minggirkan dia. Kagak disimpan, sampah, puji Tuhan, gue simpen lah mati. Jangan, saudara. Sedikit pun saya kasih tahu di hadapan Tuhan ini, di hadapan Tuhan, saya nggak kecewa, marah sama dia, enggak. Saya fan aja, pulang juga. Oh, kok pulang dulu ya, oke Ci, pulang dulu ya. Udah selesai nih ceritanya. Selasa malam tiba-tiba handphone saya berbunyi, ciring kering. Saya lihat, si Inci sama si Engkonya nih. Ya saya angkat dong. Kalau saya angkat, ngapain lu telepon? Sorry gua angkat telepon. Kagak saya angkat. Shalom. Sony. Son tunggu Son. Si Koko mau ngomong. Iya kenapa Ci? Son. Kenapa kok? Son. Saya minta maaf ya. Saya berlaku kasar sama kamu. Saya permalukan kamu di depan banyak orang. Saya minta maaf ya Son, kamu jangan terlukai. Koko, saya nggak terluka sama sekali. Justru saya bersyukur Koko melakukan seperti itu. Jadi hatiku semakin terasa seperti emas yang terbentuk. Terima kasih ya kok, saya bilang. Ya Son, maaf Son, saya selama 3 hari nggak bisa tidur Son. Nah dibuat Tuhan nggak bisa tidur. Sebenarnya Sabtu malamnya dia harus telepon. Saya udah ditegur sama Tuhan, saya salah. Nah kadang-kadang gitu ya saudara, nggak berpikir dulu sih. Saya malam suruh telepon tapi saya nggak mau, saya gengsi. Nah jangan gengsi saudara. Kalau udah gengsi buat apa saudara? Akhirnya apa? 3 hari nggak bisa tidur dia, rasain loh. Baru 3 hari loh, udah 3 tahun rasain nggak bisa tidur. 3 hari Tuhan dia nggak bisa tidur, tengeng, teringat-ingat Sony, saya salah. Akhirnya nggak tahan, Selasa malam dia telepon jam 10 malam, telepon. Ya kan jam 10 malam dulu telepon, bukan kurang kerjaan. Ya saya angkat. Saya minta maaf ya Son, saya gini. Saya bilang, gak apa-apa kok, sama-sama belajar ya. Saya bilang, jujur saya gak terluka, saya gak marah sama Koko. Justru saya mengucapkan terima kasih. Oke Son, thank you ya bla bla, salamnya sama istri, salam sama anak. Thank you, God bless. Coba saya. Kalau saya dendam sama dia, wah saya jadi apa Son? Saya menang saudara. Amin. Saudara juga harus menang. Maka itu how to end tahun 2024 next. Untuk mengakhiri tahun 2024 ada 4 hal yang harus kita miliki. 4 hal. Pertama adalah apa? Hati yang mengampuni saudara. Belajar yuk. Memang gak gampang ya tadi saya bilang. Gak gampang untuk mengampuni orang yang udah salahin kita soalnya. Yang udah fitnah kita. Yang sudah jelek-jelekin kita. Bahkan nusuk dari belakang. Saya udah puas loh saudara masalah kayak gitu. Tapi saya bersyukur melalui proses pembentukan. Kalau orang gak ngalamin gitu, maka kau akan mudah sekali untuk jatuh, terluka saudara. Bersyukur kalau hari-hari ini ada di antara kita sedang diproses. Berarti engkau keluar akan seperti emas yang murni saudara. Hati yang mengampuni. Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, kalau kita mengampuni kesalahan orang lain yang orang lain udah membuat kita salah gitu, ya salah. Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kamu saudara.
ayat ini familiar, terkenal. Mungkin Bapak Ibu Saudara hafal. Tapi saya berdoa, lembutkanlah hatimu. Lembutkanlah hatimu. Jangan keraskan hatimu. Siapapun dia mengecewakanmu. Kalau engkau mau diampuni juga. Di sini ada yang nggak pernah berdosa, ada nggak? Yang nggak pernah berdosa. Ada nggak yang di sini nggak pernah berdosa sama sekali? Amat. Wah, semua orang berdosa juga ya, sama saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap sayang sama saudara. Tuhan, saudara nggak setia, Tuhan tetap setia. Engkau salah sama Tuhan, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi saudara, karena saudara saya anak-anaknya. Nggak mungkin Bapak ngeliat anak salah langsung ditendang. Sono lo keluar, nggak pernah. Saya punya anak, kalau anak saya salah masa saya usir, keluar dari rumah, enggak. Tetap tuh mas saya, tetap saya sayang dia kok. Saya rindu apa? Supaya saya rindu dia berubah menjadi orang dewasa. Begitu pula Tuhan sama saudara saya. Tuhan juga di surga rindu untuk kau menjadi orang-orang yang dewasa, saudara. Dan ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang itu, kalau kita tidak mengampuni orang itu yang tidak bersalah, yang membuat kita terluka, maka Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau Bapak di surga tidak mengampuni kesalahan saudara saya, ya kita masuk mana? Tetangganya surga apa? Jangan mau. Bapak Ibu Saudara pernah nggak baca sebuah kisah lagu di F? Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu, lagu ini kisah nyata loh. Tahu nggak kisah nyata lagu ini? Ada yang tahu sih? Berarti saya kasih tahu hari ini. Lagu ini diciptakan sebuah kisah nyata oleh Jason yang pernah kemari, saudara. Ya. Jason ini punya teman waktu dia SMP umur 14 tahun. Waktu itu temennya wanita datang ke rumah Jason. Dia cerita sama Jason sambil menangis. Kenapa? Maaf saudara, aku diperkosa sama ayahku, ayah kandung sendiri, saudara. Alkisah, akhirnya dia hamil. Umur 14 tahun diperkosa oleh ayahnya. Dan dia sangat amat kaya, orang kaya, saudara. Dan dia mengalami stres, depresi. Dikirimlah ke puncak. Ngapain di puncak Bogor? Dia punya villa di sana. Dikurunglah di situ supaya dia nggak kemana-mana, saudara. Stres, teriak-teriak terus, nggak terawat. Waktu berjalan hampir sekitar umur 34, berarti hampir 20 tahun di puncak. Umur 34. Dia berpikir pokoknya kalau ada orang kesini aku dilepas, aku datang ke rumah, aku akan bunuh papaku. Karena dia sudah memperkosaku, menghancurkan masa depanku. Ini orang tua asli, saudara. Bukan orang tua angkat, bukan. Wah. Akhirnya suatu hari, ini cerita singkatnya aja, saudara baca, bisa di Google juga ada. Search tentang kisah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Akhirnya dia pulang ke Jakarta. Dia udah siap-siap pengen bunuh bapaknya. Pas ketika sampai di depan rumah, dia hanya melihat seorang ayah yang lusuh, yang tua, di kursi roda, yang hanya lelehnya, saudara, udah tidak berdaya. Tadi niat pengen ngebunuh, saudara. Tiba-tiba kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya. Akhirnya pisaunya itu dibuang sama dia. Apa? Dia peluk ayahnya. Papa, aku mengasihimu. Dan orang tua itu udah gak bisa buat apa-apa, saudara. Dan dia lebih memilih apa? Dia mengampuni papanya
yang sudah menghancurkan masa depannya, saudara, yang sudah menghancurkan hidupnya. Wah, itu nggak gampang, saudara. Nggak gampang, saudara. Tapi lihat, begitu kecewanya, tapi dia lebih memilih kasih Bapa. Dan judul lagu inilah, itu Bapa sentuh hatiku. Kasihnya tiada batas. Hidup ini sebuah pilihan, saudara. Tapi saya berdoa, biar engkau memilih hati yang mengampuni. Amin. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang itu menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, ya kamu perbuat juga demikian dong. Kalau Tuhan mengampunimu, perbuat juga dong demikian. Orang-orang yang sudah membuat kau kecewa, kau marah, ampuni juga dong, kata Tuhan. Ampuni juga dong demikian. Artinya ini loh, aku aja bisa mengampuni, kamu juga dong ampuni. Oh, enak aja loh. Jangan gengsi. Kalau kamu mau diberkati hidupmu maksimal tahun 2025, beresin hati, review hatimu hari ini, malam ini. Mazmur 5:25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara neraka, saudara. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Berdamailah dengan mertua, berdamailah dengan kokoh dan cici, berdamailah dengan tetanggamu, berdamailah dengan temenmu, saudara. Enjoy lu kalau hidup ini gak punya musuh, benar, kemana aja, enak gitu lah. Saya banyak, saudara, itu pembelaan Tuhan nyata yang tadi kesaksian saya, yang saya tepak begitu. Itu baru satu, saudara. Ada banyak hal juga, saudara. Nggak pernah saya. Banyak orang udah fitnah saya, ngejelekin saya demin aja. Jarak sebulan juga datang lagi. Sony maaf ya, gue udah fitnah lu, gue udah jelek-jelekin lu. Pernah, saudara. Ini kesaksian lagi, saudara. Saya bangun sebelum saya sepenuh waktu pelayanan, saya bangun perusahaan kecil-kecilan lah ya. Modal dari saya. Teman saya cuma punya keahlian lah ya. Join berdua, dia punya keahlian, punya ilmu, saya punya uang. Join sama-sama. Dengan berjalannya waktu hampir setahun, rakor, review. Loh, ini perusahaan kok bukan yang untung ya, man rugi ya. Kemana ruginya? Tek. Wah, duitnya dimakan sama teman saya ternyata. Wah, nggak bener. Akhirnya apa? Ya udah, kita nggak bisa jalan bersama dong. Kontrak kita yang bersama-sama ya saya robekin dong. Ya kita udah gak bisa berjalan bersama. Oke, setuju udah. Kita robek ya, robek. Itu siang-siang tuh. Itu cerita mungkin 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba 3 preman ngegedor rumah saya jam 12 malam. Jeder. Ada apa nih? Sony keluar lu. Wah, preman, soalnya nyewa preman ke rumahnya. Sama teman saya. Teman saya juga orang Kristen. Anak Tuhan juga. Sama-sama pelayanan juga. Bukan orang luar jauh sono. Son, kamu begini ya. Kamu enak aja sepakat main memecahkan kongsi, join. Makanya kalau join jangan pernah join dah. Kalau usaha juga pernah. Kalau bisa nggak usah sendiri aja. Nanti endingnya ribut. Teman saya banyak kayak gitu. Termasuk saya ngalamin. Ini kamu robek perjanjian di materai 6.000, kena burung garudanya robek. Ini aja lah memfitnah bangsa Indonesia. Yesus Tuhan, sampai segitunya gue dituntut. Aduh, sampai begitu gue burung garuda kena robek. Dan saya dulu waktu itu ya nggak tahu hukum ya. Saya tanya teman saya hukum gini. Ya Son itu mah menggada-gada aja. Wah, saya diteror terus, saudara. Wah, saya dijelek-jelekin di gereja-gereja. Jangan undang si Sony begini, nggak bener gini. Banyak gereja nutup saya. Banyak perusahaan doa nutup saya, saudara. Ditutup semuanya. Seakan-akan ditutup. Jangan seakan-akan tertutup. Tapi Tuhan yang kita sembah, ada Tuhan yang nggak pernah tertidur. Tuhan nggak pernah tinggal diam, saya. Jarak 5 tahun, waktu saya ada di Surabaya, dia telepon. Oh ini gua. Iya, gua tahu gua masih save nomor lu.
Gue minta maaf ya Son, gue udah fitnah lu, gue udah jelek-jelekin lu. Kok suaranya begini amat ya? Kayak orang sakit dalam hati saya. Oh iya gue udah maafin bro dari awal, gue nggak pernah sakit hati sama lu, enggak, gue nggak pernah dendam sama lu, enggak sama sekali. Oh iya Son, maafin gue ya. Oh iya bro, oke. Nanti deh kalau gue sampai Jakarta gue ke rumah sakit gue tengokin ya. Oke, makasih ya Son, udah tutup. Saya dengar info ternyata dia sakit gagal ginjal stadium 4. Bukan saya sumpahin loh saudara, bukan ya. Saya sumpahin gagal ginjal, enggak, saya nggak sumpahin. Ada Tuhan yang bela, saudara. Kalau kita udah nyerahin ke Tuhan, Tuhan beracara sama Bapak kita loh. Wah, lebih bahaya lagi, saudara, kalau Bapak yang beracara, saudara. Saya datang ke tempatnya, ke rumah sakit dari Surabaya. Saya datang ke Tangerang, saya peluk dia. Tahu nggak? Besokannya langsung meninggal dengan damai sejahtera. Ternyata nungguin saya dia ngeganjel hatinya karena udah memfitnah hambanya, saudara. Ya. Ngeri sekali saudara. Tapi saya memilih gak mau terluka, gak mau dendam, gak kecewa. Berapa duit uang saya diciak sama dia. Wah, ciak. Tapi Tuhan gantiin berkali lipat ganda kalau kita benar saudara. Amin. Gak usah takut Tuhan gantiin saudara. Pintu-pintu selama lu tiba-tiba, wah Tuhan yang bela, Tuhan buka tak. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Makanya milikilah hati mengampuni sebesar apapun saudara. Tolong rendahkan hatimu, lembutkan hatimu saudara. Yang kedua adalah hati yang 2024, hati yang bersyukur. Coba hari-hari cek, coba review hati kita. Lebih banyak begitu artinya kebanyakan ngomel. Biasanya tuh mama di rumah ya saudara. Maaf ya ibu-ibu ya. Apalagi uang belanja kurang. Ayo saudara, bersyukur deh. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal saudara. Baik maupun buruk. Lagi gak punya maupun punya. Lagi enak maupun gak enak. Lagi sehat maupun sakit, tetaplah mengucap syukur. Yang mau katakan amin. Coba colek kanan kirinya. Mengucap syukur ya Pak, Bu. Ya ini juga ayat yang sangat terkenal juga kan. Familiar sekali kan ayat ini. Tapi seringkali berlalu aja, masuk kuping kanan. Masih mending kuping kiri, kadang-kadang masuk kuping kanan balik lagi keluar saudara. Jadi artinya kagak masuk, kagak nyangkut. Memang gak gampang mengucap syukur. Ya gak gampang. Lagi enjoy naik pangkat, lagi berkat melimpah, gampang mengucap syukur. Tapi suatu kehilangan itu gak gampang loh. Tapi percayalah mengucap syukur itu, wah, artinya proses yang kita alami, kita setuju sama Tuhan. Sekali lagi ya, ketika kita mengucap syukur, artinya ketika kita mengalami proses, artinya kita setuju sama Tuhan. Dan ketika kita menang, Tuhan double portion berkatnya. Amin. Berapa bulan yang lalu, saya bilang saya ada laptop sudah. Laptop ini udah jadul, dari zaman kuliah saya pakai lu sudah. Bayangin Buset. Itu toko laptop rugi tuh kalau saya pakai. Emang saya pakai barang apapun awet. Tapi saya kayaknya udah nggak layak. Saya doa gini dong, Tuhan, aduh pengen laptop baru kek, biar di-upgrade, biar enak nih, lemot juga nih laptop. Ternyata berapa bulan, tiba-tiba pas lagi ngetik, tiba-tiba meduk, ngambek tuh laptop. Gara-gara saya mau laptop baru, tuh laptop tahu kali ya, ngambek tuh, tiba-tiba meduk, keluar asap. Wah, kira saya jin tomang. Wah, Sony anakku, engkau mau apa? Gitu misalkan. Ternyata enggak tuh. Waduh, meduk, saya langsung cabut listriknya. Waduh. Tapi menjadi pikiran saya, data gue banyak di situ tuh. Kalau habis, aduh ampun dah. Besokan langsung ke laptop, untung datanya selamat. Laptopnya kagak selamat, tidak bisa diapa-apain. Udah stadium 4 lewat itu, bener stadium 4 plus. Artinya udah masuk tong sampah udah kayak gitu. Udah kagak bisa dibenerin. Tapi apa yang saya lakukan? Respon saya positif. Wah, kayaknya ini cara Tuhan mau gantiin laptop baru nih.
Saya pikir gitu loh. Iya, saya wah, gimana sih laptop? Enggak, kayaknya Tuhan mau ganti laptop baru nih. Tahu nggak? Bener loh. Jarak 2 minggu, tiba-tiba teman di kantor ngomong, Son, lu mau laptop nggak? Saya kayak orang di tengah hari kena petir tengah hari. Gila, Tuhan tahu banget ya. Dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan tahu banget ya. Gila, saya bilang bukan Tuhan gila ya. Maksudnya, Tuhan tuh tahu banget gitu loh. Saya nggak pernah ngomong sama Singko itu. Ada tuh laptop gue kagak pernah dipakai-pakai. Lu mau nggak? Mau banget kok. Gue 2 minggu yang lalu laptop gue rusak. Hah? Pas banget on time. Kairosnya Tuhan ya. Yes. Yes, saya bilang. Saya terima dengan sukacita. Saudara, akhirnya apa? 2 tahun itu laptop kagak pakai. Akhirnya apa? Saya install ulang, saya upgrade, jadi kayak laptop baru. Saudara. Kok nggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Saudara? Dari segitu aja Tuhan perhatikan apa sekali hidup saudara. Amin. Yang penting hati ini loh, hati. Hati kalau banyak dumel buang aja dumelnya. Ganti dengan ucapan syukur. Amin. Ini loh, ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara. Melalui apa? Ini Matius 14 ayat 19. Saya sedikit aja tentang di sini. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, sebelum perempuan, belum anak-anak. Tahu nggak sebelum dia memberi makan? Aku menghadap ke atas, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikan. Mengucap syukur dulu. Habis itu Yohanes 11 ayat 41. Yesus membangkitkan Lazarus sebelum Lazarus bangkit, tahu nggak? Yesus menghadap ke atas, mengucap syukur, lalu berseru, Lazarus, keluarlah engkau. Mengucap syukur. Amin. Ketika kita mengucap syukur itu pasti ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada nggak di sini abis ngomel-ngomel? Aduh, gue sukacita deh. Wah, itu rada begini berarti. Ku mau ya, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur ya, to end tahun 2024. Yang pertama adalah apa? Hati yang mengampuni. Kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga, 2 lagi ya, saya cepat. Hati yang tenang, saudara, ini dia. Yang ketiga adalah, katakan hati yang tenang. Amsal 14 ayat 23, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tubuh kita tuh senang, hati kita senang, itu menyegarkan tubuh kita. Karena apa? Hatinya bekerja secara maksimal, netralisirnya, sel darah putihnya, detoksnya, menyaring racun-racunnya. Hatinya berjalan dengan baik, maksimal, hatinya bersih, sehingga jalannya bersih. Dia nyumbang ke paru-paru, nyumbang darah-darah ke jantung, ke tulang-tulang, jadi semua sehat. Kalau hati sehat, tubuh sehat. Bukan kata si Sony loh, ini kata firman Tuhan loh. Hati yang gembira menyegarkan tubuh. Makanya puji Tuhan, saudara, di umur saya yang masih muda ini, saya sehat, saudara. Kagak ada penyakit. Kalau memang Tuhan izinkan sakit, ya berarti Tuhan sedang banyak bicara sama saya. Bener, saya sehat banget, saudara. Jujur sehat banget saya. Nggak sakit, nggak ada. Migrain nggak ada. Saya juga bingung. Sehat, saudara. Bukan saya nantangin sakit, bukan ya. Tapi dari hati loh. Dari hati, saudara. Kalau badan kita nggak enak tuh pasti kita juga hidup ini nggak maksimal, nggak enak. Saudara. Tapi kalau hidup enjoy, hati, saudara. Wow, enak banget, tubuh sehat, menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang, saudara. Iri hati membusukkan tulang. Jangan pernah iri, saudara, sama orang yang lebih sukses. Jangan iri melihat TV tetangga kok dia 29 in. Pah, di rumah kita 14 in, beli dong yang 41 in, Pah. Jangan, di rumah tetangga 41 in. Pah, kita yang lebih gede lagi ada nggak, Pak, kita beli lagi? Jangan, saya.
Mengucap syukur aja. Kalau ada yang 14 in. Ada yang 29 in. Jangan melihat rumput tetangga lebih hijau. Kadang-kadang rumput sintetis juga, bukan rumput asli, saudara. Amin. Nggak usah iri. Udah hidup ini jalan apa adanya aja, men. Kalau orang bilang sekarang. Amin. Nggak usah gengsi-gengsian, hidup ini apa adanya aja. Nggak usah iri, saudara. Tenang artinya tidak gelisah, saudara. Dia tenang, enjoy. Artinya dia itu tidak gelisah. Next. Dia tuh nggak gelisah. Dia tuh nggak takut, saudara. Dia tuh nggak khawatir, sekalipun mungkin ada badai, ada proses. Dia tuh nggak cemas, sekalipun doanya belum dijawab. Dia tuh ketika doanya belum dijawab, dia tuh nggak rusuh, saudara. Dia tuh tidak kacau, dia tuh tidak ribut. Dia kalem, dia tenang, karena dia berjalan bersama Tuhan. Kalau doanya belum dijawab, ya berarti belum. Kalau misalkan ada tender yang belum gol, ya tenang aja, berarti itu bukan tender milik berkat, bukan berkat saya. Tuhan sedangkan tender yang lebih besar. Karena ketika gagal tender ini, berarti kita sedang diajari Tuhan untuk kita mengucap syukur, mengandalkan Dia dalam segala hal. Amin. Jangan marah-marah, gimana sih Tuhan, saya udah doa, saya udah puasa, kok nggak gol-gol. Bersyukur aja, berarti ketika gagal, ketika kita bersyukur, artinya kita setuju sama Tuhan. Pasti, saya jamin, pasti Tuhan sediakan berkat yang lebih melimpah. Contoh misalkan tender itu, misalkan keuntungan 100 juta. Tuhan itu sebenarnya sedang menginvestasikan keuntungan 500 juta. Tapi seringkali kita nggak ngerti. So. Seperti laptop yang tadi, kalau saya marah-marah sama Tuhan, orang Tuhan mau gantiin baru, tapi emang harus hancur dulu, baru Tuhan ganti. So. Seringkali begitu tuh. Proses hati. So. Amin, tetap tenang, jangan iri. Iri artinya apa? Kurang senang melihat kelebihan orang lain. Ya itu bersyukur dong kalau teman kita lebih hebat, lebih bagus, lebih jago. Jangan iri, jangan cemburu ngeliat orang dia kok lebih dipakai sama Tuhan. Biarin aja. Justru doain, jangan sirik, jangan dengki, saudara. Itu membuat hati itu nggak enak, soal kalau ada iri, dengki, cemburu, sirik. Aduh, buanglah itu semuanya di tahun mengakhiri tahun 2024. Yang mau katakan amin, saudara. Yang terakhir adalah hati yang gembira, men. Hati yang gembira ini sangat terkenal. Hati yang gembira adalah obat yang bingung saya juga, kok hati yang gembira adalah obat yang manjur loh. Sebenarnya tuh obatnya kagak, itu kan obat bikinan manusia, saudara. Sebenarnya kalau hati kita gembira, hati gembira itu artinya hati yang bersih. Itu obat yang manjur loh, saudaraku. Ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini sekali lagi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. So, dapat disimpulkan menurut saya adalah, dapat disimpulkan bahwa penyakit itu datangnya dari hati yang kotor. Next. So, dapat disimpulkan bahwa penyakit itu datangnya dari hati yang kotor, saudara. Karena ada sampah-sampah situ. Dan masuk ke dalam tulang-tulang. Kan ini dia. Ke tulang-tulang. Maka sendilah, keroposlah. Ini dia, saudara. Ini gambarnya, saudara. Pembentukan sel, penyimpanan protein, vitamin, lemak nggak berfungsi, regenerasi sel darah merah nggak berfungsi, daya tahan tubuh nggak berfungsi. Kalau misalkan hati yang kagak ada nggak bersih, kotor, produksi empedu kagak berfungsi, pembuangan racun kagak berfungsi, akhirnya racunnya masuk, bukan dinetralisir, tapi racun masuk, akhirnya jatuh ke tulang-tulang, tulang linu lah, apalah, semua bermuara hati. Amin. Kalau kita mau tubuh kita sehat, hati yang bersih, tidak ada ganjelan. Kalau ada ganjelan buru-buru dibuang malam ini ganjelnya. Buat apa sih ganjel? Buat pintu aja, buat ganjelan pintu. Buat apa diganjelan mati? Buang. Yang mau ngatakan yes. Amsal 15 ayat 13. Dia begini nih. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Coba saya mau lihat mukanya, kira-kira mukanya udah berseri-seri belum ya? Mukanya berseri-seri ya. Wah, berarti sehat semua hatinya nih, semua berarti. Sehat nih semua berarti ya. Iya, gampang kok. Hati yang gembira membuat tuh muka berseri-seri. Berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan semangat.
Amin, tetaplah semangat. Gembira artinya selalu senang dan hati bersuka cita, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun tendernya belum jebol. Saya percaya berjalan bersama Tuhan, kairosnya pasti terjadi. Amin. Semangat yang patah, apapun keadaanmu, doamu belum dijawab, jangan kita semangat patah, saudara. C. Jadi jangan patah semangat, saudara. Misalkan kita doa udah lama, hari ini stop, padahal besok Tuhan mau jawab, ya udah hilang. Jangan, saudara, sampai kau tergerak hati Tuhan. Semangat yang patah, tetap semangat. Semangat yang patah tidak bergairah, mudah menyerah, putus asa, buanglah semua itu. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap setia, tetap percaya sekalipun doamu belum dijawab. Tetap gembira, tetap bersuka cita. Ketika Tuhan melihat itu, Tuhan gak tega. Inilah anakku. Ya, amin. Ketika anak saya minta, saudara, sesuatu, ngedesek saya terus, tiap hari ngedesek saya sebagai bapaknya, saya kagak beliin sengaja doa lo sama Tuhan, doa sama Tuhan, supaya kita ngajarin anak supaya berdoa, buat dia doa. Tapi ketika ngeliat anak itu terus doa, hati bapak nggak tega, akhirnya membelikan sesuatu buat dia. Begitu pula Tuhan, ngelihat dari surga, ngelihat anak-anak ini lagi di gereja IFLC Pontianak, wow setia nih, tetap percaya. Aduh aku nggak tega, aku nggak berkati, aku pasti berkati engkau. Amin. Ini dia tetap semangat. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung padang gurunnya, dapat menanggung prosesnya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Tidak ada selain kita. Mari, maka itu katakan semangat. Amin. Kobarkan habis semangatmu. Jangan menjadi orang yang loyo. Yang terakhir, saudara, Bilangan 14 ayat 28. Ini ayat yang sangat saya suka, saudara. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, kunya besar ya. Apa yang kita katakan di hadapanku, aku bilang aku berhasil, aku menjadi orang yang sukses, aku menjadi orang masa depanku cemerlang bersama Tuhan, Tuhan akan lakukan di hadapanku. Tapi kalau aku katakan aku sial, aku bodoh, aku gak berhasil, Tuhan akan katakan di hadapanku. Amin. Jangan, saudara. Di hadapanku demikian akan kulakukan kepadamu. Maka setiap hari saya katakan aku sehat, aku kuat, aku diberkati, jantung sehat, usus sehat, semua sehat, anak-anakku anak pinter, anak yang cerdas, anak yang berprestasi, masa depannya cemerlang bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan akan lakukan. Amin. Maka kita sebagai anak Tuhan jangan ngomong sembarangan. Maaf, di sini mungkin nggak ada misalkan dasar lu nggak belajar dasar anak beko lu. Nah, anaknya beko lu. Jangan. Anak pinter, anak cerdas, papa bangga sama kamu. Iya, karena perkataan kita itu menentukan. Ya, amin. Hati-hati. Maka itu kalau ada di antara kita yang hari ini saya nggak tahu hati saudara, mari jujur yuk sama Tuhan, antara engkau dan Tuhan, bukan engkau dengan saya. Jujur sama Tuhan. Kita review hati kita yuk malam hari ini. Minta sama Tuhan, berikan aku hati yang baru. Ada teman saya, saudara, dia mau mengampuni, tapi dia nggak bisa. Ada satu hal pribadi yang bisa menguatkan kau, yaitu siapa? Minta Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya untuk saya bisa mengampuni dia. Dan yang terakhir ada kesimpulannya. Miliki ini. A. Pemusik saya undang untuk naik ke depan. Kesimpulannya ada miliki 4 hal ini. Hati yang mengampuni, hati yang bersyukur, hati yang tenang, hati yang gembira. Kalau kita miliki
memasuki tahun 2025, kau akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Hati yang bersih, saudara. Dan kesimpulan yang terakhir adalah, next, thank you, God bless you. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Mari kita pejamkan mata semua, saudara. Ini bukan antar saudara dan saya, tapi malam ini bicara antar saudara dan Bapa di sorga, yaitu Tuhan Yesus. 1 menit saya berikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya dengan tenang. Review hatimu dan hatiku. Saya minta mohon dengan hormat pada saudara, kalau engkau ada ganjalan, buanglah ganjalan itu. Buang. Kalau engkau mau maksimal dipakai Tuhan, kalau mau hidupmu mau sehat, hidupmu mau kuat, mau diberkati Tuhan, pastikan hatimu dan hatiku bersih. Saya berikan waktu saudara bicara sama Tuhan. Yes. Yes. Mengalir kasih-Mu, mengalir kuasa-Mu, mengalir dengan lembut kasih-Mu Tuhan. Jangan keraskan hatimu, izinkan dia menjamah-Mu. Yes. Ya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Yes. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Biar musik saja dengan tenang lagu ini, dengan lembut. Kalau ada antara Bapak Ibu saudara kau nggak merasa kayaknya aku udah nggak sanggup, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Ramaya syakatamu kadarabaya sikiralabaya. Tuhan, Kau tahu isi hatimu. Tuhan, Kau tahu isi hati anak-anakmu ya Tuhan, yang mengangkat tangan Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau ketika anakmu mengangkat tangan Tuhan dari sorga turun memegang tangan-tangan yang terangkat. Di dalam nama Yesus, Tuhan sayang kepadamu, Tuhan mengasihimu, Tuhan cinta Engkau. Ramaya, biar kasih-Mu mengalir atas anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Rabba, kuatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, memiliki hati yang mengampuni, hati yang bersyukur, hati yang gembira, hati yang tenang. Di dalam nama Yesus, Tuhan, jamah yang mengangkat tangan Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Biar pulang ke tempat ini mereka mengalami terobosan, mereka mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima. Yes, jadi kuat. Pulihkan yang terluka ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh yes God, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur ya Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan aku, Kau sembuhkan aku malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri firman Tuhan pada malam hari ini,
Kami sehati berdoa untuk gembala sidang kami Pastor Thomas ya Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Dari tempat ini Tuhan kami sehati, di dalam nama Yesus kami berdoa, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, di dalam nama Yesus sarafnya kembali dengan normal ya Tuhan. Tuhan angkat segala sakit penyakitnya Tuhan di tempat, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, jadi kuat Tuhan. Darah tetes darah Yesus Tuhan menyembuhkan Tuhan kepala sidang kami Pastor Thomas, jadi kuat kembali di dalam nama Yesus. Kelemahan tubuh kami buang di dalam nama Yesus. Di tempat ini Tuhan, Tuhan menjamah Pastor Thomas yang sekarang ada di Tangerangnya Tuhan, di dalam nama Yesus, jadi kuat dalam nama Yesus. Oh, rapakat oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit, ada organ-organ tubuhnya yang rusak, Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru dalam nama Yesus. Pulih, sehat kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaannya bagi Tuhan yang sudah berkati, yang sudah mengampuni, yang sudah mengalami terobosan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati. Saya terlalu yakin dan percaya kita semua diberkati malam hari ini, amin. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati malam hari ini. Haleluya, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa malam hari yang indah ini kami berterima kasih bahwa firman Tuhan yang boleh kami terima Tuhan Yesus. Kau pakai terus Tuhan hamba-Mu Pastor Sony Anwar Tuhan Yesus, dan pelayanannya Tuhan Yesus. Kau tambahkan kapasitas yang besar bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatan, usaha, pekerjaan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, persembahan ini Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil persembahan di jalan kami, kita akan menyaksikan FL News. Hai Shalom, selamat datang di International Father's Love Pontianak. Senang bertemu Anda kembali. Kami berdoa Anda dalam kondisi yang baik. Ibadah sesi pertama di Restoran Cita, Rasa 2 Jalan, Sultan Abdurrahman, nomor 12, di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah sesi kedua di Jalan Adi Sucipto, belakang Apotik DS, di pukul 5 sore. Kami juga rindu mengundang anak-anak muda untuk datang beribadah di Youth IFLC Pontianak. Mari bergabung di Family Cell IFLC Pontianak. Kita terbagi di 3 wilayah di Pontianak. Mari bertumbuh, berbuah, dan berdampak bersama dimulai dari Family Cell.
Jangan lupa ikuti sosial media kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dalam persembahan, persepuluhan, pembangunan secara online, dapat melalui nomor rekening di samping. Setiap Senin sampai Sabtu kami rindu mengajak jemaat untuk berdoa, beribadah bersama di program Morning Blessing setiap jam 5 pagi di YouTube channel EFLC Church. Setiap Senin dan Jumat juga kami mengajak jemaat Tuhan untuk ikuti program Tom's Ngopi bareng Daud Tony di YouTube channel Tom's Halis TV. Shalom Pontianak, saya Yesus Abraham mau mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita merayakan Natal di acara Worship and Christmas Celebration tanggal 2 Desember tahun ini jam 6 sore di International Fathers Love Church. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, demikian warta sepekan. Oke, saya rindu melihat mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya, mari bersama-sama kita sambut. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di IFLC. Jadi minggu depan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari belum memiliki gereja tetap, kami mengundang kembali beribadah di tempat ini. Oke, selanjutnya jangan lupa besok sore pukul 18.00 di tempat ini akan diadakan Worship Miracle Night dan perayaan Natal bersama-sama di tempat ini. Mana nih tangan yang siap hadir besok? Haleluya. Oke, saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Diberkatilah orang yang menandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Katakan dengan iman, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Biar doa ini kami aminkan dalam nama Yesus terjadi buat setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulang, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, terima dengan iman. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai sehingga kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang terima berkat Tuhan menang, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. God bless you.